gitu ya, bahwa di Jogja tuh banyak istilahnya talent-talent atau bakat-bakat dari bidang IT, banyak developer, perusahaan-perusahaan startup di Jogja juga banyak bermunculan. Dengan adanya Jogja Digital Valley ini, saya yakin pasti talent-talent dari Jogja bisa lebih berkembang dan pastinya bersaing dengan kota-kota lainnya. Beneran? Malesbanget.com itu adalah sebuah proyek saya sama teman-teman saya ketika saya di Jerman, tahun 2000-an awal itu. 2000-an awal itu hanya iseng-iseng aja, kita main internet, kita bikin blog segala macam, kita tulis-tulis. Wah, bisa beli domain. Waktu itu domain harganya cuma 200.000 setahun. Wah, keren banget. Bisa beli domain aja udah bangga banget. Beli apa namanya? Beli namanya malesbanget.com. Kok namanya gitu? Beli aja dulu lah. Ini suatu saat pasti akan jadi something gitu. Itu tahun 2001. 2001 kita udah ada. Waktu itu zamannya juga sama Kaskus. Kaskus itu baru mulai. Sama-sama malesbanget.com sama Kaskus dari 2001 awal 2002 itu bareng. Tapi dasar kita namanya males banget, ya jadinya Kaskus sekarang udah begitu, kita masih males-malesan. Sampai akhirnya tahun 2011 kita mulai terbuka, wah kayaknya kita mesti doing something nih. Sebenarnya kita mau jadi apa sih? Malesbanget.com itu menjadi apa sih? Malesbanget.com ingin menjadi Indonesia's biggest fun and humor site and video channel. Ciri khasnya malesbanget.com adalah ngambil dari sebuah isu yang sama, tapi kita lihatnya dari angle yang berbeda. Contoh adalah ketika salah satu anggota DPR ketahuan melihat video porno di ruang sidang. Ada yang ingat nggak kasus itu? Gitu kan? Itu kan rame kan? Itu rame, tapi segala macam media itu ngebahas kayak gitu. Wah ini dari partai mana nih? Oh siapa namanya segala macam. Kita juga ikutan di situ ngebahas, cuman kita nggak ngebahas itunya. Kita ngebahas itu siapa tuh cewek yang ditonton. Kalau di MBDC juga, tadi sebelum saya cerita, problem kita adalah sempat nama domain kita tuh keblokir oleh Kominfo. Begitu kita cek, malesbanget.com, oh iya ada bener, kok bisa gitu. Nyata malesbanget.com itu berjejer, ada malesbanget.com, Males Adult Sex, Males Bang, gangbang.com, segala macam. Ternyata kalau bahasa Inggris malesbanget.com itu males, cowok, bang. Paham kan? Itu kayak aduh. Kenapa kok dijejerin sama website yang kayak gitu? Akhirnya kita jelasin banyak lebar segala macam. Enggak, ini cuma kebetulan namanya doang, mirip kok bahasa Inggris. Kita konten nggak ada, dilepas. Itu kejadian lucu. Kita hampir setahun nggak bisa diakses dari provider besar. Jadi kita nggak bisa ngiklan waktu itu. Ketika teman-teman mau bikin startup, mau sesuatu yang baru, pemasaran pasti akan datang. Financial itu juga. Cuman financial, ya itu sesuatu yang bisa dicari lah, istilahnya. Kenapa saya ulang-ulang lagi ada inkubasi kayak gini, ada beberapa venture capitalist yang datang ke Indonesia. Financial itu bisa dicari selama lu punya tim, lu punya barang yang kuat, itu sih. Kalau yang financial paling jelas ini adalah ini di Jogja udah ada GDV. Datang ke Mas Adit gitu, kayak bilang saya mau ikutan dong. Pasti kan masing-masing punya ininya ya, prosedur supaya bisa diinkubasi gitu ya. Tanya prosedurnya apa sih Mas? Saya punya produk ini, tolong dong bantuin ini itu segala macam. Kalau di Jakarta banyak, Jogja ada satu ini bagus banget. Jadi ya kita bisa mulai, Mas dari Jogja kan ya. Seperti itu sih, kalau mau ketemu dengan calon, nah di sini kan juga banyak teman-teman. Nanti mungkin kalau misalnya udah selesai bisa saling ngobrol, sharing apa segala macam gitu. Jadi acara-acara seperti ini yang paling penting sih. Gimana cara bikin produk yang unik? Wah susah. Intinya kita harus berpikir unik juga Mas. Contoh paling gampang adalah kasusnya Starbucks. Starbucks itu kan jualannya apa? Kopi. Gitu kan? Terus warung Barokah di belakang sini jualannya apa? Kopi juga. Barangnya sama, tapi kenapa Starbucks revenue bisa ratusan juta per bulan? Dia tuh uniknya di mana? Coba kalau saya tanya, uniknya kenapa gitu? Brandingnya kuat. Ketika Mas punya produk yang sama dengan yang lain, Mas produknya misalnya sikat gigi, tetangga gue juga jualan sikat gigi. Nah bikinnya beda tuh apa? Brandingnya dibedain. Paling simpel itulah, brandingnya dibedain. Targetnya ini sikat gigi khusus buat kakek-kakek yang udah gak punya gigi. Wah gitu kan, wah hebat banget nih gak punya gigi tapi butuh sikat gigi. Nah itu unik kan jadinya. Jadi seperti itu Mas, ketika produknya ternyata sama yang lain, cara bikin uniknya pertama di branding dulu. Brandingnya seperti apa?